Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, Mazmur 119 ayat 105. Firman Bapa ya, pelita bagi kakiku, terang bagi setiap jalan-jalanku. Renungan pagi KPI Mayim Kaim pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 atau tanggal 5 Sefat 5783, yang merupakan kelanjutan pembacaan renungan Haftarah kita diambil dari 2 Samuel 3 ayat 1 yang berkata demikian saudaraku. Selanjutnya terjadilah perang yang berkepanjangan antara keluarga Saul dengan keluarga Daud. Dan Daud semakin kuat sedangkan keluarga Saul semakin lemah. Saudaraku, perikop yang baru saja kita dengar dalam bacaan renungan Haftarah ini adalah dinasti Daud semakin kukuh, saudaraku. Saudaraku, perang saudara ini terjadi terus, saudaraku, yang antara keluarga Saul dan juga Daud, saudaraku. Namun kitab suci mencatat, menegaskan bahwa keluarga atau Daud semakin kukuh, dan sementara untuk Saul, keluarganya, dia semakin lemah, saudaraku. Saudaraku, lewat renungan yang baru saja kita dengarkan pagi hari dalam menjalani kehidupan kita dapat simpulkan, saudaraku, setiap orang yang memang diurapi Bapa Yahweh, saudaraku, mungkin dia harus mengalami proses demi proses yang dia jalani, dia lakukan dengan terus berjuang, saudaraku. Proses yang dijalaninya mengalami kepahitan ataupun mengalami sesuatu hal yang harus dilalui dengan bayar harga, saudaraku. Namun di ujung dari semua itu, maka Bapa Yahweh memberikan sesuatu yang baik, sesuatu yang indah, sesuatu yang berhasil. Seperti halnya Daud ini, saudaraku. Walaupun Saul dan juga keluarganya terus memerangi dan membenci Daud, saudaraku, namun sikap Daud tidak seperti itu. Tentunya hal ini dapat kita lihat saat Daud bertemu Saul pada saat Saul hidup, saudaraku. Kesempatan demi kesempatan untuk membunuh, namun dia tidak lakukan. Artinya karakter Daud ini pasti terus berlanjut, saudaraku, sampai saat generasi keturunan dari anak-anak Saul ini membencinya, saudaraku. Pastilah Daud mengampuni mereka. Namun karena keluarga Saul terus membencinya, dan disinilah kebesaran Bapa Yahweh dinyatakan, memberi pernyataan, melakukan pembelaan kepada orang-orang yang memang tulus hatinya, yang memang mengasihi kepada sesamanya, yang memang menghargai akan otoritas-otoritas yang dia tahu, terlebih kepada orang yang diurapi. Maka di akhirnya Daud mendapatkan suatu kemenangan ini, saudaraku. Oleh karena apa? Karena tangan Bapa Yahweh, penyertaan Bapa yang menyertai Daud. Hal ini, saudaraku, yang harus kita renungkan juga dalam kita menjalani kehidupan kita saat ini. Mungkin saat ini kita mengalami suatu hal yang harus menjalani tahapan kita diproses, saudaraku, untuk menjalani kehidupan ini. Namun sikap hati kita, sikap motivasi hidup kita terhadap melihat segala sesuatu diawali dari ketulusan hati kita. Sama seperti Daud ini, orang yang memang memiliki hati yang tulus, saudaraku. Hati yang dinilai Bapa Yahweh langsung, saudaraku. Dan sikap hati inilah yang mengantarkan keberhasilan itu. Namun bila sikap hati berbanding terbalik, saudaraku, maka hal yang terbalik juga akan terjadi. Ini yang menjadi renungan bagi kita, saudaraku. Mari, saudaraku, bila saat ini saudaraku semua masih dalam proses, diproses oleh sesuatu hal, namun engkau memang berangkat dari motivasi dan sikap hatimu yang tulus, yang baik untuk melakukan segala sesuatu. Itu bagian dari proses, saudaraku. Dan kita tahu bahwa kita tetap menyerahkan tentunya semua kerinduan kita, harapan kita kepada Bapa Yahweh, saudaraku, dan tetap berpegang pada hukum-hukum dan perintah ketetapannya. Maka yang
sama seperti Daud dapatkan, saudaraku, pembelaan bukan oleh Daud sendiri. Dan pembelaan itu bukan datang dari kita, namun kuasa Bapa ialah yang memberikan pembelaan kepada setiap orang yang memang percaya kepadanya dan memiliki suatu sikap hati yang memang baik, sikap hati yang tulus, dan terus memuliakan Bapa Yahweh dan melakukan perintah dan ketetapannya. Dan proses yang dijalani terus dijalankan, saudaraku, dan percayalah waktunya kelak sama seperti Daud akan mendapatkan apa yang menjadi suatu hal kebesaran Bapa yang dinyatakan dalam hidup kita. Amin. Sukses besar buat kita semua. Mari kita maju terus dalam iman. Dan dari tempat ini saya berdoa, Bapa yang memberkati memenuhi kita semua dimanapun kita berada. Bapa yang menyinari wajahnya kepada kita, berikan kita kasih karunia. Bapa yang menghadapkan wajahnya kepada kita, beri kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerja lakukan sepanjang semuanya menjadi berhasil. Dan kita orang yang percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, dialah Mesias kita, Juru Selamat kita, kebangkitan dan kehidupan kita, terang dalam setiap jalan-jalan hidup kita. Di sana keselamatan yang pasti itu. Amin. Haleluya. Shalom, saudaraku.